Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Driji Barasima. Dan cerita ini ditulis oleh Lely Roshidah. Dan jika kalian ingin membacanya sendiri, kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau di @lely_roshidah. Dan link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Driji Mbah Rasima. Ini sebuah kisah nyata dari seorang ibu parugbaya yang bertempat tinggal di daerah kota es. Sebut saja namanya Mbak Ibah. Suara mesin jahit yang berisik memenuhi ruang tamu Mbak Ibah. Ia sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya membuat tali untuk sandal. Tatkala berisik mesin beradu dengan lantunan azan Isya yang syahdu, Mbak Ibah segera menghentikan aktivitasnya. Mematikan mesin yang menemani hari-harinya mengais rezeki, kemudian bersiap wudhu untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ia memang sudah terbiasa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Jarak dengan masjid yang tak begitu jauh menjadikan alasannya, ditambah didikan dari keluarganya yang religius, membuatnya menjadi seorang ahli ibadah dan santun. Ia selalu ingat bahwa pahala orang yang berjamaah adalah 27 derajat. Sungguh sayang jika sampai ia meninggalkan. Gemuruh suara petir mulai bersahutan, pertanda akan turunnya hujan. Mbak Ibah telah memakai mukena lengkap lalu berdiri di luar rumah, memandang ke atas langit. Kilatan cahaya petir menghiasi mendungnya angkasa malam itu. "Bu, bawa payung," ujar Vicky, anak bungsu Mbak Ibah, remaja 16 tahun. Ketika mendapati sang ibu akan beranjak pergi. "Gak usah nak, jemaah di masjid paling cuma 15-20 meter saja kan, insya Allah masih aman," elaknya sembari menggunakan sandal jepit. Vicky adalah anak yang sedikit bandel, selalu malas jika disuruh berjamaah, namun ia begitu sayang dengan ibunya. Seperti saat ini ketika Mbak Ibah mengajaknya ke masjid, ia malah beringsut masuk ke dalam rumah, tak memedulikan. Mbak Ibah hanya berdecak menggelengkan kepalanya. Angin mulai terasa dingin berhembus, bau tawar air sudah terasa ingin turun. Sebenarnya jika melewati jalur selatan dari rumahnya, Mbak Ibah hanya memerlukan jarak kurang lebih 50 meter saja. Namun jalur itu harus melalui gang sebelah 1 meter. Kemudian di dalamnya ada tanah kosong luas yang hanya bercahayakan beberapa lampu penerangan kekuningan yang begitu redup. Jika siang hari, tempat itu begitu ramai oleh anak-anak yang bermain hingga sore. Banyak sekali pepohonan tumbuh dan berbuah. Beberapa anak senang memanjat dan bergelantungan di pohon-pohon besar yang ada di sana. Ada mangga, belimbing, jambu, sirkaya, duet, juga berbagai tanaman sayuran dan cabai yang biasa dipetik ibu-ibu untuk dimasak. Namun ketika menjelang senja, kebun itu kosong, berubah menjadi tempat yang mencekam. Tak ada suara dan pergerakan apapun yang akan ditemukan di situ. Kisah dan cerita orang-orang tentang sosok Mbah Rasimah menjadikan kebun itu tempat yang paling dihindari ketika beralihnya waktu hingga menjelang pagi. Di pojok tanah, tepatnya di belakang masjid, terdapat sebuah rumah kosong yang hampir rubuh. Rumah milik Mbah Rasimah, seorang dukun pijat. Dulu, ia hidup sebatang kara. Rumah itu pun dibangun atas kerelaan sang pemilik tanah sebab rasa kasihan. Dengan bantuan warga, didirikanlah sepetak rumah semi permanen. Setengah temboknya terbuat dari bata, bagian atasnya berupa dinding dari anyaman bambu. Kala itu beberapa hari ia tak nampak batang hidungnya. Ada yang bilang ia memang sakit-sakitan, namun tak pernah ada yang menjenguknya. Maklum tak ada saudara atau kawan yang mengenalnya. Anak-anak yang bermain di sekitar rumahnya sudah mencium aroma busuk bangkai, tetapi tidak ada yang menggubris. Mereka mengira itu adalah bangkai tikus, sebab memang sering ada. Hingga suatu sore, saat seorang ibu mencari Mbah Rasimah untuk memijatkan anaknya, barulah ketahuan dari mana asal aroma tak sedap itu. Ibu itu berteriak tatkala menemukan tubuh Mbah Rasimah tergeletak di dalam rumahnya dengan bau yang begitu menyengat. Entah sudah berapa hari ia meninggal, tak ada yang tahu. Warga pun melakukan kewajiban untuk memakamkan jasadnya secara layak.
Setelah kematiannya, seringkali orang mendengar ada suara khas batuk Mbah Rasimah di dalam rumah itu. Kadang pula seolah ada suara gerakan sapu lidi di sekitar rumahnya, seperti aktivitas Mbah Rasimah tiap pagi dan sore hari. Maklum, rumahnya masih beralaskan tanah. Suara orang menimba di sumur juga tak kalah seram. Namun sejauh ini, belum ada seorang pun yang melihat penampakannya. Hanya suara-suara aktivitasnya saja. Meski begitu, warga sekitar sudah merasa resah melewati rumah yang hampir rubuh itu. Apalagi membiarkan anak-anaknya bermain di sekitar sana. Mbak Ibah selalu memilih jalur timur saat jemaah subuh, maghrib dan isya, menghindari rumah Mbah Rasimah melewati rumah-rumah warga. Meski jaraknya menjadi 3 kali lipat dari jalur selatan tadi, tak mengapa baginya. Daripada harus dihadapkan dengan tanah kosong yang mengerikan itu. Sesampainya di masjid, imam sudah mengucapkan takbir. Pertanda sholat subuh dimulai. Bergegas ia menggelar sajadah dan mengikuti gerakan imam. Ketika bacaan zikir sudah hampir selesai, hujan pun bergemericik turun. Angin bertiup kencang menggoyangkan kelambu-kelambu masjid. Semua menoleh ke arah luar. Sedikit cemas, takut semakin deras. Ada beberapa makmum yang segera meninggalkan masjid tanpa menunggu doa dari sang imam. Ibu-ibu masih setia duduk mengangkat kedua tangan, mengamini doa sang imam tanpa ada yang beranjak pergi. Sedang barisan makmum laki-laki hanya tinggal deretan saf depan saja. Setelah imam membaca sholawat, beberapa ibu mulai membubarkan diri, menyisakan Mbak Ibah, Lina, Mbak Lasmi, dan Mbah Ijah saja. Mbak Ibah, kita lewat selatan saja ya, biar cepet, takut tambah deras, tutur Lina, ibu muda tetangga sebelah rumahnya. Nggak takut apa, kalau aku sih ogah. Kebayang tangannya Mbah Rasimah yang keriput dan lembut saat mijat aku dulu bikin merinding. Hi, sahut Mbak Lasmi menanggapi Lina sembari bergidik. Mbak Ibah terlihat sedikit bimbang antara takut dan setuju, tetapi melihat keadaan hujan yang bertambah deras, membuatnya seperti berpikir kembali. Mending lewat timur aja Mbah, cari selamat. Wong hujan air saja kok, basah dikit nggak apa-apa, daripada uji nyali. Mbah Ijah berbicara sembari melipat mukena dan sajadahnya bersiap pulang. Keempatnya sudah berdiri di ambang pagar, menutup kepala dengan sajadah. Rumah Mbak Lasmi dan Mbah Ijah yang berada di depan masjid membuat mereka pamit berjalan duluan. Mbak Ibah merentangkan tangannya ke depan, merasakan seberapa deras air yang turun. Namun, Lina tak peduli seberapa deras tetesan air langit itu. Ia segera memakai sandalnya, seakan takut ketinggalan. Mbak Ibah pun mengikuti. Mbak, aku kepikiran anakku, khawatir nangis. Aku lewat selatan aja ya. Kalau sampean mau bareng, ya ayo. Tapi agak cepet ya, ujar Lina yang diterima anggukan oleh Mbak Ibah. Aku juga lupa, punya jemuran yang belum diangkat, Lin. Vicky pasti gak mau tahu. Jawabnya cepat. Lina mulai berjalan dengan langkah cepat. Mbak Ibah yang usianya tak lagi muda, agak kewalahan mengikuti jejak Lina. Bahkan Lina seakan tak mau tahu dan tak menoleh sedikit pun ke belakang. Baru beberapa langkah berjalan cepat, sialnya mukena Mbak Ibah melorot, membuatnya terjungkal ke depan. Ia jatuh, berteriak memanggil nama Lina. Namun sepertinya Lina sudah berjalan jauh, ditambah suara derasnya hujan. Mungkin Lina tak mendengar panggilan Mbak Ibah. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tubuhnya berjingkat, menemukan dirinya terduduk tepat di samping rumah Mbah Rasimah. Badannya mulai gemetar hebat. Perlahan ia mencoba berdiri. Mukenanya sudah kotor dan basah oleh hujan dan tanah. Mbak Ibah mengibas-ngibaskan sajadah di kakinya untuk membersihkan dari tanah yang menempel. Mbak Ibah, sontak ia menoleh ke belakang mencari sumber suara. Tak ada siapapun, hanya kegelapan yang menyelimuti tempatnya berdiri saat itu. Napasnya mulai memburu. Ia bergerak cepat melangkah, akan tetapi naas. Ia terjerembab tersandung akar pohon. Ia mengaduh, tak terasa air matanya mulai merembes begitu saja. Isakan mulai terdengar dari bibirnya ketika melihat betis kakinya mengucurkan darah. Mbak Ibah. Sekali lagi ia terdiam, mendengarkan suara seseorang memanggil namanya lagi. Ia meneguk ludah,
berusaha menahan isakan tangisnya. Ekor matanya bergerak menyusuri sekitar jarak pandang. Ia terkesiap mendengar suara derit dan gesekan di sampingnya. Perlahan, ia menoleh ke samping kanan, tepat di tembok bagian atas. Ditemukannya satu persatu jemari pucat menempel dalam lubang-lubang dinding bambu. Dari ujungnya terlihat tetesan darah mengucur, menyatu dengan genangan hujan di bawah tembok. Napasnya mulai kembang-kembis. Ia terlihat lemas, tak mampu lagi berdiri. Mbak Ibah berteriak kencang saat itu juga, kemudian jatuh pingsan di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Hampir 1 jam, Vicky mulai celingukan di teras rumahnya menanti kedatangan ibunya. Ia mulai cemas, berkali-kali melirik jam di dinding di ruang tamunya. Hujan sudah mulai mereda, tetapi sang ibu belum juga muncul. Deru motor terdengar mendekat, berhenti di depan rumahnya. Bergegas, Vicky mendekat pada sosok di atas motor yang ternyata adalah kakaknya, Syafiq. Baru pulang dari bekerja. "Mas, susulin ibu dong. Udah 1 jam, tapi belum pulang juga dari masjid," tuturnya menjelaskan. Syafiq mengernyit, memandang adiknya seakan penuh tanya. Ia terdiam sejenak, lalu memberikan tas lempang yang dikenakannya pada Vicky. Tanpa menjawab, Syafiq mengangguk dan segera melajukan motornya cepat menuju masjid. Sesampainya di depan masjid, ia terlihat celingukan melihat keadaan masjid yang sudah gelap bagian dalamnya. Hanya lampu-lampu depan yang menyala mengitari masjid. Mbak Lasmi yang melihat sosok Syafiq keluar rumah dan menanyainya. "Fik, cari apa?" "Ibu Mbak Las, katanya Vicky belum pulang dari masjid." "Loh, kok bisa? Sudah pulang bareng saya kok tadi. Coba kamu tanya Lina. Dia tadi yang mengajak ibumu pulang bareng." Alis Syafiq bertaut, mencerna omongan Mbak Lasmi. Mungkin ia mulai kepikiran keadaan ibunya. Ia pun berterima kasih dan berpamit setelah mendapat penjelasan dari Mbak Lasmi. Kemudian bergegas pulang untuk menemui Lina. Vicky yang melihat kakaknya pulang bergegas berdiri dari kursi kayu di teras rumahnya. Akan tetapi, sang kakak malah berbelok ke rumah sebelah. Segera ia berlari kecil mendekatinya. "Ibu mana, Mas?" "Gak tahu, makanya ini mau tanya Mbak Lina," jawab Syafiq. "Lah, apa hubungannya sama Mbak Lina?" Belum sempat Syafiq menjawab, Lina dan suaminya yang mendengar suara orang di depan rumah keluar untuk mencari tahu. "Mbak Lina, ngapunten, ibu di mana? Kok belum pulang?" Lina terlihat celingukan sambil menggendong bayinya. "Loh, masa? Tadi berjalan di belakang saya kok, lewat rumah Mbak Rasimah," jelasnya yang membuat suami dan kedua lelaki bujang di depannya tercengang. "Astagfirullah, kenapa lewat situ sih, Dek?" tanya suaminya. Lina terlihat merasa bersalah, menunduk dan mengembuskan nafas pelan. "Maaf banget loh Mas, tadi hujannya makin deras. Aku buru-buru tanpa melihat belakang, takut anakku bangun." Vicky dan Syafiq hanya mengangguk, ada siratan kecewa di wajah keduanya. Kemudian tanpa mengucap kata apapun, keduanya berjalan cepat menyusuri jalan selatan rumahnya. Wajah keduanya terlihat emosi, berjalan cepat sembari menghentakkan kaki, mencari keberadaan sang ibu di bawah rintikan kecil hujan. Syafiq menyorotkan senter ponselnya pada jalanan gelap yang dilalui keduanya. Betapa terkejutnya kedua pemuda itu, tatkala menemukan ibunya tergeletak dengan luka di kaki yang menganga, darahnya merembes, mukenanya sudah tak lagi putih, bercampur dengan lumpur. Wajahnya pucat membiru sebab terlalu lama terguyur hujan. "Ya Allah, Ibu!" Suara Vicky meninggi, tetapi raut wajahnya penuh kecemasan. Segera ia berjongkok dan mengusap wajah ibunya dari dinginnya air hujan. Syafiq mengisyaratkan Vicky untuk menarik tubuh ibunya bersama-sama. Vicky pun mengangguk. Tubuh Mbak Ibah segera dibopong kedua anaknya pulang. Para tetangga yang melihat mereka berjalan kesusahan bergegas menghampiri dan membantu keduanya. Kalimat-kalimat tanya tak henti bersautan dari warga yang kaget melihat keadaan Mbak Ibah. Warga mulai berkerumun memenuhi rumahnya, seakan ingin tahu apa yang terjadi. Setelah dibersihkan dan diganti baju, Vicky segera membalurkan kayu putih di sekujur tubuh Mbak Ibah. Beberapa menit kemudian ia tersadar. Semua orang berucap hamdalah. Mbak Ibah celingukan melihat rumahnya dipenuhi orang.
Ia ditanyai beribu pertanyaan oleh kedua anaknya. Ia menjelaskan segala apa yang terjadi dengan mulut gemetar. Semua terlihat bergidik menerima penjelasannya. Lina mengucapkan maaf dan bersimpuh di hadapan Mbak Ibah, menyesal. Detik itu juga ia berjanji tak akan pernah melewati jalanan itu lagi saat malam hari. Begitupun Mbak Ibah. Setelah kejadian itu, hingga kini warga masih sering menakut-nakuti anak mereka jika tak pulang saat senja dengan menyebut, "Awas, ditemui jemarinya Mbak Rasimah loh." Dan selesai. Sekian dan itulah cerita urban legend yang sampai sekarang masih dipercayai oleh warga sekitar di daerah tersebut. Dan Michan cuma mau menghimbau ya gengs untuk tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika terdapat nama, tokoh, ataupun tempat yang sama dalam cerita ini, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.